buka jahitannya, dimasukkan kepala Manny di situ. Astagfirullahaladzim. Udah selesai dijahit balik apa segala, ditaruh aja di situ, ditaruh dekat apartemen itu, dan gak lama mereka pergi ke ruang tamu, duduk-duduk, ngerokok-ngerokok, minum-minum. Sesantai itu 3 Dajjal. Astagfirullahaladzim. Macam gak terjadi apa-apa, Wak. Dan hari-hari berikutnya ritme hidup mereka bertiga ini tetap normal. Mereka nongkrong di apartemen itu kayak biasanya. Sementara boneka Hello Kitty berisi tengkoraknya si Manny ini dibiarkan aja di tempatnya, nggak tersentuh sama sekali, dibiarkan di situ. Awalnya mereka berempat tuh ngerasa macam nggak ada yang aneh di sini gitu kan. Memang udah nggak ada hati nurani mereka kan. Ya udah biasa-biasa aja apartemen itu. Tapi makin lama mereka ngerasa hawa di apartemen tuh macam berubah, Wak. Udara di sana terasa berat, sunyi, dan disinilah mereka mulai dihantui ketakutan yang akhirnya berujung pada terungkapnya kasus ini. Nah, jadi beberapa hari setelah itu, Wak, Afong dan kawan-kawan yang si perempuan tadi itu kan masih tetap tinggal di apartemen ini sama si Manluk, sama pacarnya, sama anak buahnya satu lagi kan. Nah cuman bedanya akhir-akhir itu Afong nih jadi sering ngerasa aneh, Wak. Nah ini kita masuk versi KHW-nya nih ya. Tiap kali Afong lewat di depan boneka Hello Kitty itu, Afong ngerasa kayak ada yang merhatiin dia gitu. Tengok aja kan. Apa ya kok aku kayak ngerasa diliatin. Oh tuh ditengok ya nggak ada siapa-siapa gitu kan. Nah Afong mikir udahlah itu cuma perasaan aku aja mungkin kan. Tapi di malam-malam berikutnya, Wak, Afong mimpi dia ngeliat ada perempuan badannya kurus sekali, terus luka-luka badannya, dan dengan suara lirih si perempuan ini bilang, "Afong, kepalaku masih di sana," kata dia. Dan tepat setelah dengar kalimat itu kebangun si Afong ya kan, napasnya langsung sesak, Wak, keringat dingin dia. Dan baru disinilah, Wak, dia langsung dihantui sama perasaan bersalah. Hah? Kepala dia di sana. Jangan-jangan itu arwahnya Manny, ya kan? Dan sejak saat itu Afong selalu ngerasa nggak tenang. Mau makan dia nggak enak, dia pergi-pergi mana juga nggak enak. Dia ngerasa macam diliatin, ngerasa diikutin. Dan hampir tiap malam sejak mimpi yang pertama itu, dia selalu dimimpikan hal yang sama. Didatangin sama cewek yang selalu bilang, "Kepalaku masih di sana," gitu. Astagfirullah. Nggak tahan dengan semua gangguan itu, akhirnya si Afong ini sadar, Wak, kalau udah ini pasti ulah arwahnya Manny yang nggak terima atas kematiannya kan. Di titik itu Afong udah mulai panik. Dia pengen kali sebenarnya cerita sama orang, Wak. Selain sama 3 Dajjal itu dia pengen kali cerita. Tapi dia juga takut untuk nyebut nama Manny. Karena kan kalau dia bilang dia lagi diteror sama si Manny ke orang lain, berarti secara nggak langsung dia macam ngaku kalau dia terlibat dalam penghilangan nyawanya si Manny kan. Kenapa kok tiba-tiba dia disamperin sama si Manny? Kepalanya ada di sana. Ada apa? Nah itu dia yang dia takutkan itu. Bingung dia mau